Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita jelaskan bagaimana itu spermatozoa tidak dianggap sebagai antigen di sel telur ya. Jadi dia tidak dibunuh oleh sistem imun ibu ya karena perannya CD9. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana embrio itu saat implantasi juga dia tidak dianggap sebagai antigen, tidak dianggap sebagai benda asing yang harus diserang oleh sistem imun ibu. Ini ada jurnalnya Wu di tahun 2022 yang akan menjelaskan bagaimana imunotoleransi maternal itu terjadi terhadap embrio ya, saat implantasi. Nah, ini ada gambar ya. Ini ada progesteron ya. Progesteron ini disekresikan oleh CL, corpus luteum ya. Jadi dia akan menginduksi ESC ini ya supaya dia bersifat lebih ramah lah terhadap embrio ini, blastokista ini melalui proses desidualisasi ya, sehingga kita lihat di sini gambarnya ESC ini adalah endometrial stroma cells yang tadinya dia putih, ini sekarang dia sudah bisa lebih ramah terhadap kehadiran si blastokista ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa ini dia setengahnya ini adalah haploid dari paternal yang secara biologis itu harusnya dia diserang oleh sistem imun ibu ini. Jadi kali ini dia justru di sini ini dia akan sistem imun ini dia akan sel-sel imun dia akan membujuk ya sistem imun supaya dia tidak menolak si embrio. Nah, jadi mereka ini berkomunikasi menggunakan sinyal kimia yang disebut sitokain. Sitokain itu contohnya kayak interleukin 10, TGF beta, interferon gamma. Nah, itu dia apalagi namanya molekul atau sinyal komunikasi sel-sel imunologi, sel-sel imun lah, ya, seperti itu. Nah, jadi di saat yang bersamaan kita lihat di sini ada dendritic cell ya. Dia bertindak sebagai APC ya, antigen presenting cells. Untuk dia menyajikan identitasnya si blastokista ini supaya dia ditahu ini tidak diserang lah, bukan dianggap sebagai musuh, dia melainkan sebagai tamu oleh ini sel T helper ini CD4 plus T cell ini ya. Sementara makrofag di saat yang bersamaan juga makrofag ini dia fagosit ini sel-sel yang mati ya, dia membersihkanlah sel-sel yang mati. Selain itu dia juga menghasilkan sinyal perbaikan jaringan ya. Sementara UNK atau uterine natural killers UNK ini dia berfungsi sebagai dia memperlebar pembuluh darah ya di rahim ini supaya dia bisa tersuplai nutrisi ke embrio dengan lancar. Nah, secara umum ini sel-sel imun ini mereka saling berbisik dengan sitokain lah intinya ya. Supaya dinding rahim itu dia menjadi lingkungan yang hangat, toleran, dan kaya akan nutrisi terhadap kehadirannya si blastokista ini dengan kendalinya si progesteron. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasan umumnya ya, secara singkat ya.